Mari kita akan membaca satu ayat pertama firman Tuhan yang terambil dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Injil Yohanes pasal 14 ayat 26. Mari saya jemput kita bangkit berdiri semua dan kita akan membacakannya secara bersama-sama. Dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Silakan duduk. Saya mengambil satu kata kunci yang sangat penting dari ayat ini, yaitu mengajar. Kalau di dalam naskah Yunaninya disebut didake atau didaskalos. Itu artinya mengajar. Nah, kalau saya berbicara tentang kata mengajar, maka ada dua kata yang sangat penting untuk diikut sertakan dalam hal ini. Yang pertama adalah guru, kemudian yang kedua adalah murid. Jadi kalau hari ini saya berbicara tentang Roh Kudus, Sang Profesor Agung Mulia, atau Roh Kudus, Sang Guru besar yang agung mulia, yang artinya bahwa kita semua yang hadir pada kesempatan ini, termasuk saya, kita harus memposisikan diri kita sebagai murid. Kalau dia adalah guru besar kita yang agung mulia, maka kita harus memposisikan diri kita sebagai murid. Itulah yang disebut dengan filosofi antara guru dan murid. Jadi aktivitasnya apa? Mengajar. Segala sesuatu yang diajarkan harus diimplementasikan, diterapkan. Nah, itu kalau kita sudah bicara mengenai kurikulum. Kalau kita melihat di sini, kalau kita memposisikan diri kita sebagai murid dan dia adalah guru besar kita, maka kalau di sekolah-sekolah itu ada kurikulumnya, ada buku panduannya, ada materi pembelajarannya. Kurikulum, buku panduan, materi pembelajarannya itu adalah firman Tuhan. Kita harus selalu melihat segala sesuatunya melalui firman Tuhan. Nah, saudara-saudariku sekalian, ketika kita menyebut bahwa Roh Kudus itu adalah Sang Profesor atau Sang Guru Besar Agung yang mulia, maka saya akan memberikan satu gambaran di sini bagaimana dalam petualangan saya mengajar dan belajar. Saya ini sedang belajar juga, tapi juga aktif di dalam mengajar. Saya ambil contoh misalnya, dalam beberapa
tahun terakhir saya dipercayakan untuk mengajar di Sekolah Tinggi Teologi tentang mata kuliah metodologi penelitian. Kalau saya ingin tahu banyak tentang hal itu untuk saya mau menerapkan kepada mahasiswa, maka saya harus mencari profesornya, guru besarnya. Maka saya temukanlah satu nama di Indonesia ini, profesor yang masuk di dalam rekor muri. Bagaimana dia membahas tentang buku-buku metodologi penelitian. Namanya Profesor Sugiono. Jadi untuk memahami pola pikirnya, cara berpikirnya, cara dia menerapkan ini mata kuliah ini, saya harus di dalam kesempatan apapun juga ke Jakarta atau ke kota-kota yang ada toko buku multimedia, ya, atau Gramedia, ya, toko buku di situ. Saya mulai ambil semua dia punya dia punya tulisan-tulisan, ataupun melalui multimedia manapun juga. Saya mulai cari di mana ini Profesor Sugiono ini yang tercatat rekor muri, baik melalui YouTube, multimedia YouTube. Saya bisa dengarkan apa yang dia sedang paparkan, kemukakan. Buku-bukunya saya ambil semua, saya beli, walaupun dengan harga yang cukup fantastis, mahal, saya ambil. Kenapa? Saya mau belajar dari guru besar yang sukses ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kalau engkau mau serius belajar kepada Roh Kudus, Sang Guru Besar Agung itu, maka gunakan waktumu lebih banyak lagi untuk mengenal siapakah Roh Kudus itu. Katakan amin. Maka engkau akan melihat banyak hal yang Roh Kudus akan ajarkan di dalam kehidupan kita. Kan di dunia ini, dalam gereja, dalam sekte dan apapun juga, kita tidak terluput dari gerakan-gerakan Roh Kudus. Walaupun Roh Kudus ini bergerak dengan begitu luar biasa, maka kita harus waspada juga. Ada gerakan-gerakan Roh Kudus, ya, yang memang betul-betul pada jalurnya, tapi ada juga yang palsu, mengandung kepalsuan. Supaya kita tidak terjebak dan bisa berada tepat pada satu posisi ini, mari kita mulai belajar tentang pribadinya. Kita mau lihat di sini, ya, Roh Kudus itu siapa sih? Saya pertama, begitu saya mendengarkan Prof. Sugiono itu adalah pemenang rekor muri dan membuat begitu banyak buku-buku metodologi, saya mulai cari lacak dia punya pribadinya itu seperti apa. Siapa sih itu Prof. Sugiono? Saya mulai cari. Kalau kita sekarang belajar tentang Roh Kudus adalah Sang Profesor Agung, mari kita mulai memiliki hati keinginan yang kuat untuk mulai mencari tahu siapakah Roh Kudus itu. Amin. Mari kita cari tahu. Jangan hanya kita kenal 1-2 jam, 3 jam, sekian hari, baru kita mulai mencatut nama Roh Kudus. Nah, itu namanya, itu kalau di sorga ada undang-undang ITE, itu namanya pencatutan Roh Kudus. Roh Kudus bilang begini, bilang sana, bilang situ, ya, dicatut nama Roh Kudus supaya kita tahu bahwa kita berada pada rel yang sebenarnya. Mari kita ingin cari tahu siapakah Roh Kudus itu yang sebenarnya. Katakan amin. Haleluya. Nah, jawaban yang pertama itu termaktub di dalam Yohanes pasal
ayat yang ke-24. Kita mau kenal dulu ini, ya, supaya nanti kita akan lebih banyak bergaul tentang satu pribadi yang luar biasa. Dikatakan demikian, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Satu hal yang harus kita tahu bahwa Allah itu dalam eksistensinya atau keberadaannya, secara natural, secara alamiahnya, eksistensinya, keberadaannya, Dia itu adalah roh. Kalau Allah itu roh, maka tidak boleh kita memaksa dirinya untuk menjadi sesuatu yang material dalam wujud benda kalau tidak ada kepentingan Tuhan di dalamnya. Ya, kalau Allah itu roh, kenapa Dia harus memposisikan Dia sebagai roh? Alasannya adalah supaya kemahakuasaannya bahwa Dia hadir di mana-mana itu bisa terjadi. Kalau Dia roh, kalau Allah itu roh, eksistensinya, hari ini saya berada di sini di kota Tentena, dengan detik jam yang sama Dia juga ada di kota Los Angeles, California, Amerika Serikat. Mengapa? Karena Allah itu roh. Dan kalau kita mau memaksa Dia sebagai wujud seperti saya di sini, ya hari ini saya ada di sini dalam wujud saya, tetapi tidak ada di mana-mana karena dalam bentuk material. Jadi eksistensi Allah itu roh, tidak sama dengan manusia. Eksistensinya atau keberadaan manusia itu adalah ya wujud materi, benda. Tetapi Allah itu memiliki kuasa untuk bisa melakukan atau Dia bisa berubah dalam wujud material atau tubuh manusia kalau ada kepentingannya di situ. Di dalam perjanjian lama banyak tuh, ya. Begitu Allah mau datang kepada Abraham, Allah datang dalam wujud manusia. Dia bisa jadi dari roh menjadi manusiawi, bisa. Kenapa? Karena Dia adalah ilahi, yang Allah. Jadi Dia bertemu dengan Abraham, bicara dengan Abraham dalam wujud manusia. Itu yang disebut dalam istilah teologianya, istilah di sekolah Alkitabnya itu teofani. Teofani itu artinya Allah yang menyatakan dirinya melalui wujud material manusia. Nah itu loh. Tapi jangan kita manusia dalam material mau coba-coba menjadi sama eksistensinya dengan Allah. Ya, misalnya, ya, sementara berbicara ini, kelompok ini bicara-bicara, tiba-tiba muncul di tengah-tengah itu Bro Denny Gogali. Ya, kaget, ini dari mana ini dia? Ya, karena dia berpindah secara spiritual. Mungkin tidak terlalu kaget ya, kalau misalnya yang jasadnya sudah ada di kuburan misalnya, ya, sudah ada di tempat penantian untuk kebangkitan kebangkitan orang percaya pada kali yang kedua. Saya ambil contoh saja di komunitas kita, ya, di kelompok ini semua kita yang ada di sini ngobrol-ngobrol, setelah habis ibadah ngobrol-ngobrol, tiba-tiba muncul Om Rudolf Talasa. Habis semua, bingung semua yang ada di sini. Kenapa saudara? Karena kita rasa aneh. Tidak bisa terjadi begitu.
Karena manusianya itu wujudnya dalam bentuk bendawi, sedangkan Allah itu adalah bentuknya roh. Allah itu roh, dia ada di mana-mana. Itulah satu perbedaan yang kita bisa lihat di sini. Jadi saudara-saudara sekalian, pertanyaannya siapakah dia? Dia itu roh. Sekarang pertanyaan yang kedua, seberapa dekat dia dengan kita? Nah, ini yang harus kita lihat. Seberapa dekat dia dengan kita? Saya tidak mau lagi menampilkan ayatnya di sini karena itu selalu saya ulang-ulang di dalam pemberitaan firman Tuhan saya. Tapi saya mau mempertajam ini. Kalau kita mau cari tahu seberapa dekat Allah yang adalah roh itu kepada manusia, maka kita harus melacak, mengetahui bagaimana manusia itu diciptakan. Kan di dalam Kejadian 1 ayat 26-27 itu dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Tuhan diciptakannya manusia itu. Maka Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7 benar-benar Tuhan melakukannya. Maka Tuhan Allah membentuk manusia itu dari apa? Debu tanah. Itulah wujud materialnya manusia. Tetapi apakah manusianya itu sudah bergerak? Belum. Tangan Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah. Nah, kemudian apa selanjutnya? Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam manusia itu. Barulah manusia itu jadi makhluk yang hidup. Jadi kalau kita bicara mengenai gambar Allah di sini, bagaimana Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, salah satu gambar dan rupa Allah itu adalah, salah satunya adalah Trinitas, ketritunggalan Allah. Bagaimana manusia itu diambil dari debu tanah dalam wujud tubuh, kemudian Tuhan menghembuskan nafas hidup rohnya ke dalam manusia itu, sudah ada roh, baru jadilah manusia itu jiwa yang hidup. Itu dalam terjemahannya. Jadi tubuh, jiwa, roh. Sama dengan manusia, Allah itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Manusia itu tubuh, jiwa, dan roh. Jadi ini gambar ketritunggalan Allah di dalam manusia. Tetapi ingat, dalam eksistensinya berbeda. Saya kembali lagi tadi, eksistensi atau keberadaan Allah itu roh, tapi eksistensi atau keberadaan manusia itu adalah material, tubuh. Jadi itu perbedaannya. Tetapi dalam pertanyaannya, seberapa dekat kita dengan dia? Coba bisa bayangkan saudara, terciptanya manusia itu, dan ini tidak terjadi pada kambing, kuda, kerbau, dan babi. Tidak terjadi pada pohon, tidak terjadi pada kelinci, ular, dan lain sebagainya. Tapi hanya terjadi pada manusia. Di dalam proses penciptaan itu, Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam manusia itu. Inilah jawabannya, seberapa dekat kita dengan Allah. Antara Allah dan manusia itu sedekat nafasnya ditiupkan kepada kita. Katakan amin. Haleluya. Maka dari itu jangan lupa saudara, bangun tidur jangan langsung bangun rupa kerbau, ya. Bangun tidur, duduk di tempat tidur, mau berlutut atau mau bagaimana, langsung bilang begini, terima kasih Tuhan untuk nafas hidup yang Engkau berikan, masih berikan kepadaku sampai hari ini. Katakan amin. Mau bilang begitu? Kalau tidak bilang begitu, Roh Kudus bilang kurang ajar ngana ini. Ya. Mari kita mau menghargai bagaimana kedekatan Tuhan dengan kita. Kita mau melihat, wow, ini luar biasa. Tuhan ini luar biasa loh. Ya. Dia sangat peduli kepada kita. Sehingga Rasul Paulus mencatat di dalam Efesus pasal 1 ayat yang keempat. Dia bilang begini,
Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ini arti yang sangat dalam ketika kita mau memahami seberapa dekat dan seberapa perhatian Tuhan atas kehidupan kita. Inilah jawabannya. Tapi kadangkala manusia itu kepala batu. Ya, sudah diciptakan, hembusan nafasnya dikasih, kemudian penyertaannya luar biasa, berkomunikasi setiap saat di Taman Eden. Kalau Tuhan mau datang kepada Adam dan Hawa, Dia berkomunikasi. Tetapi di satu pihak, ia manusia kemudian menerima bujukan dari iblis. Kemudian Kejadian pasal yang ketiga mencatat bahwa manusia sudah jatuh di dalam dosa. Karena keberdosaan ini putuslah hubungan dengan Allah Roh Kudus. Putus hubungannya. Tetapi kita mau melihat di sini pertanyaan yang berikut. Seberapa besar, seberapa dalam kepedulian Allah terhadap manusia? Memang hukuman tetap dijalani, dan hukuman Tuhan itu adil. Memang ini harus dijalani. Tapi pertanyaannya, kenapa Tuhan ganti pakaian dari daun pokok ara diganti dengan kulit binatang? Nah, di sini kita mau melihat perhatian Tuhan di sini. Berarti Dia mau memberikan sinyal kepada manusia bahwa pelanggaran manusia yang berat, dosa manusia yang berat, manusia yang sudah tanpa tujuan ini hanya bisa ditebus dengan curahan darah. Makanya itulah simbol dari apa artinya Tuhan menggantikan pakaian manusia dari daun pokok ara menjadi kulit binatang. Ini adalah simbolnya. Dan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, di situ memang itu nubuatan tentang nanti munculnya siapa yang akan menyelamatkan manusia, mengangkat manusia dari lumpur dosa, menyelesaikan persoalan manusia yang sangat berat, yang tadinya diusir dari Taman Eden, sudah tidak ada jalan lagi, dan jalan manusia itu satu-satunya, jurang kebinasaan, titik hanya di situ. Tapi Tuhan memberikan sinyal di Kejadian pasal 3 ayat 15 bahwa ada darah yang akan tercurah nantinya, dan gambaran dari darah yang tercurah itu adalah darah yang tidak ada titik-titik noda dosa sekalipun. Dan ini adalah nubuatan untuk masa yang akan datang, di mana Tuhan Roh Kudus memperlihatkan, mau menunjukkan, mengajar kita semua untuk supaya kita memahami seberapa dalam, seberapa besar perhatian Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan ternyata benar, saudara. Ribuan tahun kemudian, ya, ribuan tahun kemudian setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dan tepat pada 4.000 tahun kemudian, hampir mencapai itu, maka Allah datang ke dunia. Karena memang Dia mau ambil wujud manusia. Kan Allah datang ke dunia dalam wujud roh. Percuma, saudara, ya, dalam eksistensinya sebagai roh Dia datang ke dunia, mau menyelamatkan manusia ini dalam wujud roh, ya. Jadi bagaimana manusia mulia ini? Siapa yang maunya tiba-tiba? Kenapa sudah ada angin di sini? Bagaimana caranya? Dia harus mengambil rupa sebagai manusia, supaya manusia tahu, oh ini utusan,
Nah, jadi caranya, kalau kita lihat di dalam ini di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 tadi, itu adalah nubuatan sebetulnya tentang Mesias dari keturunan perempuan ini. Ya. Jadi Mesias itu lahir dari rahim perempuan, yang kemudian Allah menggunakan rahim seorang Yahudi, orang Israel yang namanya Maria. Dari kandungan Maria inilah Allah turun di situ supaya dia mau mempersiapkan manusia, mempersiapkan pengajaran-pengajarannya kepada manusia itu, mempersiapkan bagaimana manusia ini nanti akan besar dalam 30 tahun, kemudian 3,5 tahun, kemudian setelah 30 tahun dia akan mengajar manusia tentang jalan-jalan Allah. Jadi kalau kita lihat di sini, disinilah ia sudah mulai menyatakan kurikulumnya, pembelajarannya kepada manusia secara nyata. Dan Allah itu sendiri mengambil wujud sebagai manusia, mengambil rupa manusia. Tetapi ingat, karena eksistensinya, keberadaan Allah itu adalah roh, maka dalam kandungan Maria itu, kalau kita baca, ya, kita baca, ya memang Yohanes 1 ayat 1 dia firman itu Allah menjadi manusia, tapi yang saya ingin kita lihat di sini, ya, mungkin ini dibaca supaya jangan bilang ini turun penggembala dia karang-karang lagi ini cerita ini, ya. Kalau di sini mungkin cuma yang di live streaming di YouTube, ya, biasa orang yang di luar sana yang menonton, tapi saya ingin mau membacakannya di sini supaya kita jelas ini pemahamannya. Matius pasal 1 ayat 18 dan ayat yang ke-20. Bagaimana itu? Eksistensinya Allah itu adalah roh yang mau mengambil rupa manusia. Nah, kita lihat di sini ayat 18 dulu. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari apa? Dari apa? Roh Kudus. Saya katakan tadi, Roh Kudus itu adalah pribadi Allah, eksistensi dari Allah. Bagaimana dia mau mengambil wujud manusia? Dia harus ada di dalam kandungan seorang wanita menurut Kejadian pasal 3 ayat 15. Itu pernubuatannya, ya, dari kandungan ini. Tetapi kandungan perempuan itu harus dikandung oleh Roh Kudus supaya ditahu Allah yang datang di dunia ini. Kalau misalnya Maria mengandung dari benih manusia, batal demi hukum Alkitab. Tapi kalau Allah datang menjadi sama dengan manusia, ini prosedurnya. Coba baca lagi ayat yang ke-20. Itu sama, saya mau menegaskan di sini bahwa ayat-ayat ini, kitab ini menekankan ulang-ulang tentang hal itu. Tetapi ketika ia mempertimbangkan, ini Allah menyatakan diri kepada Yusuf. Mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Yusuf mau diam-diam ceraikan dia. Saya tidak pernah sentuh ini Maria, kenapa dia sudah mengandung? Ya, secara manusia dia bilang, wah, berarti ada bibit yang lain ini, ada sama Maria. Tetapi malaikat Tuhan datang bilang, Yusuf tidak demikian. Anak yang ada di dalam kandungan Maria itu adalah
dikandung oleh Roh Kudus, dari Roh Kudus. Nah, di sini kita tahu bagaimana Allah mau melakukan segala sesuatu, dan kemudian pada akhirnya kita tahu bagaimana kepedulian Allah. Dia yang memiliki eksistensi ada di mana-mana. Dia mau turun derajat, ada di dalam satu batasan lingkup wilayah, hanya di seputar Timur Tengah saja, untuk memberikan pengajaran-pengajarannya. Dan itu dimulai dari Roh Kudus. Saya mau berkata pada hari ini, saya mau sambung ini besok malam, ya. Tapi saya mau tutup ini dengan satu pemahaman begini. Kalau kejadian ini memang benar-benar Allah memiliki kepedulian yang serius kepada manusia untuk mengajar kita banyak hal tentang jalan-jalannya, tapi itu dimulai dari bagaimana memindahkan wujud, memindahkan eksistensinya yang adalah roh, menjadi manusia, menjadi sama dengan manusia. Itu adalah prosedur menurunkan derajat keilahiannya. Kalau saudara baca nanti pulang di rumah, baca Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11. Saudara terkagum-kagum di situ. Walaupun dalam rupa Allah ia tidak menganggap dirinya sebagai rupa Allah, tetapi menjadi sama dengan manusia, menjadi hamba, menjadi manusia yang tak berguna, bahkan mati sampai mati di kayu salib. Saudara tahu apa artinya mati di kayu salib? Ya, tahu artinya mati di kayu salib? Orang Kristen di YouTube, di TV Agape Vision, jangan cuma pakai kalung salib, harus tahu artinya di situ. Salib itu berbicara, sebenarnya kitalah yang sudah divonis pelanggarannya hukuman mati di salib. Tapi karena anugerah Allah, dia yang tidak berdosa sama sekali. Tidak ada cara yang lain. Pilatus bingung. Bagaimana kita mau hukum ini? Terpidana sementara orang-orang Yahudi salibkan dia, salibkan dia. Bingung Pilatus. Tidak ada kesalahan apapun pada orang ini. Akhirnya dia langsung mengambil sikap, ambil kemari baskom. Ini adalah tanda saya cuci tangan. Saya tidak mau terlibat dalam pengadilan manusia yang tak berdosa. Tidak ada alasan ia dihukum mati. Tapi dengar baik, karena dosa kita, dia digantung di kayu salib. Dan itu dimulai dari satu tindakan Allah, dari keadaannya yang ada di mana-mana, roh. Dia mau rela menjadi manusia, dan dia hinggap di kandungan Maria. Itu sebabnya hargai Roh Kudus di dalam kehidupan saudara, karena dia sangat peduli kepada kita semua. Katakan amin.